Hujan deras mengguyur malam itu, membuat jalanan kota kecil di pinggiran Jawa tampak sepi. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, seolah kelelahan diterpa angin. Andi, seorang salesman keliling, memarkir mobilnya di depan sebuah hotel tua bernama Hotel Mawar Indah. Catnya kusam, papan namanya retak di beberapa bagian, dan pintu kaca depannya berderit saat dibuka. Ia sudah berkeliling mencari penginapan sejak maghrib, tapi semua penuh. Saat masuk ke lobi hotel, aroma lembab langsung menyambut, bercampur wangi bunga melati yang menusuk hidung aneh. Karena tidak ada bunga di sekitar. Di balik meja resepsionis, berdirilah seorang pria tua berambut putih, berkacamata tebal, dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa dingin. "Selamat malam, Pak. Cari kamar?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Pak. Kalau bisa yang sisa 1 malam saja," jawab Andi. Pria itu membuka buku catatan tebal, matanya menyapu daftar kamar. "Semua penuh," katanya pelan, lalu berhenti sejenak. "Tapi ada 1 kamar kosong, nomor ke-308. Kalau Bapak mau." Andi mengangguk cepat. "Wah, kebetulan sekali saya ambil, Pak." Pria itu menatapnya lama, seolah ingin memastikan. "Bapak yakin?" Kamarnya agak tua, jarang dipakai. Andi hanya tersenyum. "Enggak masalah, yang penting bisa tidur." Tanpa banyak bicara lagi, resepsionis itu menyerahkan kunci besi dengan gantungan kayu bertuliskan ke-308. Kunci itu dingin sekali, seolah baru keluar dari lemari es. Lorong menuju lantai 3 terasa berbeda. Lampunya remang-remang, dan setiap langkah Andi menimbulkan gema. Yang aneh bukan hanya gema dari langkahnya, tapi seperti ada langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Saat sampai di depan kamar 308, ia merasakan hawa dingin merayap dari celah pintu. Begitu pintu dibuka, bau pengap bercampur sesuatu yang amis menyergap. Ruangan itu sederhana. Ranjang kayu tua, lemari besar dengan cermin berdebu, dan lampu meja yang redup. Namun, yang membuat Andi merinding adalah cat dinding di satu sisi tampak lebih gelap, seperti pernah ditutupi sesuatu. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Setelah mandi air dingin, karena air panasnya tak berfungsi, Andi berbaring di ranjang. Hujan di luar semakin deras, membuat suasana makin sepi. Tepat tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. "Tok, tok, tok." Andi bangkit, berpikir mungkin petugas hotel. Tapi saat mengintip lubang pintu, lorong itu kosong. Ia kembali ke ranjang. Namun, baru saja berbaring, terdengar suara napas berat di telinganya, seolah seseorang berdiri di sisi ranjang. Andi langsung menyalakan lampu meja. Kosong, tapi cerminnya cermin di lemari memantulkan bayangan seorang wanita berambut panjang, berdiri di pojok kamar, menunduk. Saat Andi menoleh, pojok itu kosong. Namun di cermin, wanita itu semakin dekat, tersenyum dengan bibir menghitam. Jantung Andi berpacu. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Wanita itu berbisik di telinganya, meski bibirnya di cermin tak bergerak. "Selamat datang. Kau dipilih malam ini." Lampu kamar berkedip, lalu padam. Dalam gelap, hanya suara langkah mendekat, dan aroma melati semakin menusuk. Malam itu, tidak ada lagi yang melihat Andi keluar dari kamar 308. Kalau mau, bab berikutnya bisa mulai mengungkap sejarah kamar 308 dan ritual pesugihan yang mengintai setiap tamunya. Pagi itu, Hotel Mawar Indah tampak seperti biasa. Para tamu lalu lalang di lobi, karyawan sibuk membersihkan, dan aroma kopi bercampur roti panggang memenuhi udara. Namun, ada satu hal yang sengaja diabaikan. Semua orang pintu kamar 308 tertutup, rapat,
Tirainya menutupi seluruh jendela, dan papan "Do Not Disturb" menggantung di gagang pintu. Pak Surya, resepsionis tua yang tadi malam memberikan kunci kepada Andi, duduk di kursinya sambil menyesap kopi. Matanya terlihat sayu, tapi ada kilatan puas yang samar. Ayah tahu betul, semalam adalah malam panen bagi pemilik hotel ini. Bagi orang luar, Hotel Mawar Indah hanyalah penginapan tua yang nyaris bangkrut. Namun, bagi warga sekitar, hotel ini adalah tempat yang mereka hindari setelah matahari terbenam. Konon, sejak 20 tahun lalu, setiap beberapa bulan sekali, ada tamu yang menghilang atau ditemukan meninggal misterius di kamar yang sama, kamar 308. Warga sudah sering bertanya, kenapa kamar itu tidak pernah ditutup selamanya? Jawaban Pak Surya selalu sama. Itu cuma rumor. Banyak orang kebanyakan nonton film horor, tapi di balik senyumnya, ia menyembunyikan fakta mengerikan. Hotel ini terikat oleh perjanjian gelap 20 tahun lalu. Pemilik pertama hotel, seorang pria bernama Hendra Wijaya, hampir bangkrut. Bisnisnya hancur, keluarganya terlilit utang, dan semua pekerjanya mengancam pergi. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun terkenal yang tinggal jauh di pedalaman. Dukun itu memberinya satu tawaran. Hotelnya akan selalu ramai, uang akan mengalir, tapi setiap beberapa waktu, nyawa seorang tamu harus menjadi tumbal. Ritual itu dilakukan di kamar tertentu, kamar yang harus dipersiapkan khusus dengan dinding dilapisi campuran tanah kuburan dan darah ayam hitam. Kamar itu diberi nomor ke-308. Bagi dukun, angka itu bukan kebetulan. Konon, gabungan angkanya melambangkan pintu menuju dunia lain dalam perhitungan Jawa kuno. Sejak saat itu, setiap kali hotel penuh, Pak Surya atau staf lain akan diam-diam mengarahkan tamu pilihan ke kamar tersebut. Mereka tidak memilih sembarangan. Biasanya, orang yang sendirian, tidak punya kerabat di kota itu, dan tidak akan dicari segera jika hilang malam sebelumnya. Setelah listrik kamar 308 padam, ritual kuno dimulai. Walaupun Andi tidak sadar sepenuhnya, tubuhnya sudah dikuasai. Di pojok kamar, wanita berambut panjang yang ia lihat di cermin bukan sekadar hantu, ia adalah penjaga tumbal, makhluk yang dikirim untuk memanen jiwa. Makhluk itu merayap di sisi ranjang, jari-jarinya yang kurus mencengkeram kaki Andi. Dalam gelap, terdengar suara pintu terkunci dari dalam. Meski Andi tak pernah menguncinya, suara napasnya semakin dekat, lalu berubah menjadi bisikan yang tidak dimengerti, seperti bahasa kuno yang berat dan berulang-ulang saat jarum jam menunjuk. Pukul 3 dini hari, tubuh Andi mulai kejang. Bayangan hitam memenuhi kamar, menutupi setiap sudut. Dari cermin, terlihat sosok wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan asap pekat yang menyelimuti wajah Andi. Dalam hitungan detik, napasnya terhenti. Keesokan paginya, staf hotel masuk ke kamar 308. Dengen Teno. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Mereka sudah terbiasa. Tubuh Andi tergeletak di ranjang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Sebelum mati, mereka membungkusnya dengan kain putih, membawanya keluar lewat pintu belakang hotel, menuju sebuah sumur tua di kebun belakang yang selalu dipenuhi aroma melati. Satu demi satu, tubuh para tumbal terkubur di sana, dan setiap kali sumur itu diberi makan, hotel akan mendapat tamu lebih banyak. Uang menggeler dan bisnis kembali hidup. Namun, tidak semua korban hilang begitu saja. Beberapa tetap tinggal. Roh mereka terperangkap di kamar 308, menjadi bagian dari kegelapan yang haus nyawa berikutnya. 3 minggu setelah kejadian Andi, hujan kembali membasahi kota kecil itu. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan bangunan tua memanjang di jalan. Seorang wanita muda bernama Sinta
turun dari bus malam dengan koper kecil di tangan. Ia datang dari Surabaya untuk menghadiri wawancara kerja esok hari. Tapi karena sudah larut, ia memutuskan mencari penginapan terdekat. Setelah berkeliling hampir setengah jam, ia tiba di depan Hotel Mawar Indah. Dari luar, bangunan itu tampak sepi. Namun, lampu lobinya menyala temaram. Sinta masuk, mencoba mengusir rasa dingin yang menusuk tulangnya. Di balik meja resepsionis, Pak Surya seperti biasa duduk sambil menatap buku tamu. Begitu melihat Sinta, matanya sedikit menyipit. Wanita muda, sendirian, wajahnya tidak asing, tapi jelas bukan warga sini target yang sempurna. "Selamat malam, Mbak. Cari kamar?" tanya Pak Surya dengan nada ramah, namun pandangannya penuh perhitungan. "Iya, Pak. 1 malam saja," jawab Sinta. Pak Surya pura-pura memeriksa daftar kamar. Semua penuh. Tapi ada 1 kamar kosong, nomor ke-308. Kalau mau, bisa. Sinta sempat ragu. "Kamar itu aman kan, Pak?" Pak Surya tersenyum tipis. "Tentu saja banyak yang bilang angker, tapi itu cuma cerita orang sini." Sinta akhirnya setuju. Ia menerima kunci besi dengan gantungan kayu bertuliskan 308. Dan tanpa sadar, bulu kuduknya meremang saat menyentuhnya. Lorong menuju lantai 3 terasa aneh. Lampunya berkedip pelan dan udara di sana lebih dingin dibanding lantai bawah. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah melewati kamar-kamar lain, ia merasa ada pintu yang sedikit terbuka dan sepasang mata mengintipnya dari celah. Tapi ketika ia menoleh, pintu itu tertutup rapat. Sesampainya di depan kamar 308, Sinta mendengar seperti suara langkah di dalam. Ia berhenti, memastikan bahwa kamarnya belum dimasuki orang lain. Saat membuka pintu, ternyata kosong. Tapi aroma melati menyengat langsung, menyapu hidungnya. Kamar itu tampak sederhana, tapi ada yang mengganggu. Cermin besar di lemari tampak sangat bersih, seolah baru saja dilap. Berbeda dengan kondisi perabot lain yang berdebu, dan dinding di sisi kiri kamar terlihat sedikit berbeda warnanya, seperti ada lapisan cat yang menutup noda lama. Sinta mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, mandi, lalu berbaring. Hujan di luar semakin deras, membuatnya perlahan terlelap. Tepat tengah malam, ia terbangun, bukan karena suara hujan, melainkan suara gesekan halus di lantai kamar, seperti ada sesuatu yang merayap perlahan. Sinta menahan napas, matanya melirik ke arah cermin dan ia membeku. Di pantulan cermin, ada sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri di pojok kamar sambil menunduk. Sinta menoleh ke arah pojok itu, kosong. Tapi ketika ia menatap kembali ke cermin, sosok itu sudah lebih dekat. Wajahnya samar, matanya hitam pekat. Sinta memejamkan mata, meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi. Tapi tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya. "Jangan menoleh, dia melihatmu." Sinta langsung meloncat dari ranjang, menyalakan lampu. Cermin itu kini memantulkan dirinya sendiri, namun di belakang pantulan itu seperti ada bayangan. Tangan pucat menyentuh pundaknya. Malam itu Sinta tak tidur lagi. Ia duduk di ranjang sambil memegang ponsel, mencari artikel tentang Hotel Mawar Indah. Beberapa menit kemudian, ia menemukan berita-berita lama. Orang hilang di kamar 308, tamu ditemukan tewas tanpa sebab, dan foto seorang pria yang terakhir kali menginap di kamar itu, Andi. Saat ia membaca, lampu kamar tiba-tiba berkedip, aroma melati semakin tajam, dan suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Sinta memberanikan diri bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Tapi ketukan itu berubah menjadi suara gesekan kuku di kayu, panjang dan dalam.
seolah sesuatu ingin masuk. Dengan gemetar, Sinta memutuskan keluar dari kamar. Tapi saat ia membuka pintu, lorong hotel gelap total, sunyi, dan pintu kamar-kamar lain hilang entah kemana. Yang tersisa hanyalah lorong panjang yang tak berujung, dengan bayangan wanita berambut panjang berdiri di ujungnya. Sinta berdiri mematung di ambang pintu. Napasnya tercekat. Lorong hotel yang tadi sore normal, kini berubah total. Tidak ada cahaya, hanya remang merah seperti berasal dari lampu yang jauh sekali di ujung. Dindingnya lembab, catnya terkelupas, dan bau tanah basah bercampur darah tercium samar. Wanita berambut panjang di ujung lorong itu berdiri diam. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah. Gaun putihnya kotor dan penuh bercak coklat kemerahan. Meski jaraknya puluhan meter, Sinta merasa sosok itu. Tersenyum, Sinta menelan ludah, mundur ke dalam kamar. Tapi begitu ia mencoba menutup pintunya macet seperti ada sesuatu yang menahan dari luar. Suara seretan kaki mulai terdengar. Semakin lama semakin cepat. Sosok itu bergerak mendekat tanpa mengangkat kaki, seperti meluncur di atas lantai. Dengan panik, Sinta menutup pintu sekuat tenaga. Begitu pintu tertutup, ia berbalik. Dan terpaku, kamar 308 yang ia masuki tidak sama lagi. Dindingnya kini penuh coretan tangan, seperti bekas goresan kuku yang mencoba keluar. Cermin besar di lemari retak, tapi dari celah retakan terlihat bayangan orang-orang berdiri rapat. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong. Mereka menggetuk-getak permukaan cermin dari dalam. Bibirnya bergerak tanpa suara. Sinta mundur hingga punggungnya menempel di pintu. Namun pintu itu perlahan bergetar, seperti ada yang mendorong dari luar. Aroma melati semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat perutnya mual. Tiba-tiba, suara ketukan datang lagi. Tapi kali ini, dari arah lantai, Sinta melihat ke bawah. Dan dari celah kecil antara papan lantai, muncul cairan merah kental yang merembes keluar. Ia berlari menuju jendela, berharap bisa melompat atau memanggil bantuan. Namun saat tirai terbuka, pemandangan di luar bukanlah jalan kota, melainkan halaman penuh nisan tua. Di tengahnya, ada sumur tua yang gelap. Dari sumur itu, asap tipis naik ke udara, dan di antara asap, Sinta melihat tubuh-tubuh tergantung. Wajahnya pucat, matanya melotot termasuk wajah pria yang ia lihat di berita. Andi. Sinta menjerit, tapi jeritannya seperti terserap udara. Tiba-tiba cermin di belakangnya bergetar hebat. Lalu retaknya melebar, hingga seperti pintu yang terbuka dari dalam cermin. Tangan-tangan pucat keluar, mencengkeram lengannya. Bergabunglah bisik suara wanita yang kini terdengar di telinganya Sinta meranta. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang menarik. Dalam sekejap, setengah tubuhnya sudah masuk ke dalam cermin. Suara di dalam cermin bergema, seolah berasal dari ratusan orang yang berbicara bersamaan. Tak ada jalan keluar dari kamar ini. Dengan sisa tenaga, Sinta meraih gagang pintu kamar dan menariknya. Entah bagaimana, pintu itu terbuka. Ia terjatuh ke lorong hotel yang kini kembali normal, terang dan sunyi. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Namun ketika ia menoleh ke belakang, kamar 308 sudah menghilang. Yang ada hanyalah dinding kosong. Sinta berdiri terpaku, tidak yakin apakah ia bermimpi. Tapi di tangannya masih ada bekas yari-yari pucat yang mencengkeramnya tadi membiru, seperti memar. Sinta masih berdiri di lorong lantai 3. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang ia lihat tadi hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi rasa sakit di lengannya
bekas jemari pucat yang membiru, menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Dengan langkah terburu-buru, ia turun menuju lobi. Hatinya berharap menemukan orang yang bisa menolong. Saat tiba di bawah, ia melihat Pak Surya duduk di balik meja resepsionis. Seperti biasa, dengan wajah tenang. "Pak, kamar saya, kamar 308, itu." Belum sempat Sinta melanjutkan, Pak Surya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diam. Senyumnya perlahan. "Mereka, Mbak, duduk dulu, saya siapkan minum hangat." Nada suaranya terdengar terlalu tenang, bahkan cenderung aneh. Sinta mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tetap duduk di kursi tamu. Seorang wanita muda yang memakai seragam pelayan muncul dari dapur, membawa secangkir teh panas. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan gelas di depan Sinta. Sinta tidak meminumnya. "Pak, saya serius. Ada sesuatu di kamar itu." Ada wanita. "Ada, saya hampir..." Pak Surya tertawa kecil. Nada tawanya membuat bulu kuduk berdiri. "Mbak, semua yang menginap di kamar itu pasti bilang begitu." Kalimat itu menghantam pikiran Sinta seperti batu. "Semua yang menginap. Jadi Bapak tahu?" Suaranya bergetar. Pak Surya menatapnya dalam-dalam. "Tentu saja saya tahu. Kami semua di sini tahu." Sot itu juga. Semua karyawan yang berada di lobi berhenti bekerja dan menatap ke arah Sinta. Ada petugas kebersihan, pelayan, bahkan satpam yang baru saja masuk dari pintu depan. Wajah mereka datar, tapi matanya kosong, seolah mereka semua sudah kehilangan sesuatu yang membuat mereka manusia. Sinta berdiri, mundur, perlahan. Kalian semua terlibat." Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya bergerak mendekat, mengelilinginya. Pak Surya akhirnya berbicara. Suaranya rendah, namun jelas. "Hotel ini hidup karena tumbal. Tanpa itu, kami semua akan mati bersama tempat ini. Kamar 308 adalah pintu. Dan kau, Mbak, seharusnya tidak keluar dari sana malam ini." Dadanya sesak. "Kenapa saya?" "Karena kau sendirian, dan tidak ada yang akan mencarimu di sini," jawab pelayan wanita itu dengan nada datar, sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba, satpam yang berdiri di dekat pintu menutup semua kunci pintu utama. Suara besi beradu menggema di seluruh lobi. Sinta melihat satu-satunya jalan keluar kini tertutup rapat. "Ayo, kita antar kembali," kata Pak Surya sambil mengambil kunci besi bertuliskan 308 dari Lauci. Sinta mundur, matanya mencari jalan lain. Ia melihat tangga darurat di ujung lorong. Tanpa pikir panjang ia berlari. Para karyawan langsung mengejarnya. Langkah kaki mereka terdengar aneh, terlalu cepat, terlalu berat, seperti bukan manusia biasa. Sinta menuruni tangga darurat dengan napas memburu. Tapi saat mencapai lantai bawah, ia terkejut. Tangga itu tidak membawa keluar hotel, melainkan langsung berakhir di sebuah ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sumur tua, seperti yang ia lihat dari jendela kamar tadi malam. Di sekeliling sumur, ada puluhan lilin menyala, dan di dinding tergantung foto-foto orang, termasuk wajah Andi dan belasan orang lain yang mungkin korban sebelumnya. Pak Surya dan para karyawan sudah berdiri di pintu ruangan, menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak ada yang bisa lari dari sini, Mbak," kata Pak Surya sambil melangkah masuk. "Sekarang giliranmu memberi makan tempat ini." Sinta menatap sumur itu, lalu ke arah mereka. Ia sadar kalau ia jatuh ke tangan mereka, ia akan menghilang seperti korban sebelumnya. Dan dari dalam sumur terdengar suara bisikan memanggil namanya. Sinta mundur beberapa langkah. Punggungnya hampir menyentuh tembok lembab ruangan bawah tanah itu. Lilin-lilin
Di sekitar sumur bergetar, cahayanya menari-nari, seperti ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Suara bisikan dari sumur semakin jelas, seperti berasal dari ratusan mulut yang berbicara bersamaan. "Sinta, turunlah, kami menunggumu." Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Di hadapannya, Pak Surya melangkah perlahan, diikuti para karyawan hotel. Mata mereka kini benar-benar kosong, dan senyum tipis menghiasi wajah mereka. "Sudah waktunya," kata Pak Surya pelan. "Begitu kau masuk ke sumur ini, hotel akan kembali diberkati. Jangan melawan." "Mbak, lebih mudah kalau kau pasrah." Sinta menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau mati di sini." Dalam sekejap, Sinta berlari melewati sisi sumur, berusaha menuju pintu keluar ruangan. Tapi saat ia mencoba melewati mereka, salah satu pelayan wanita menangkap lengannya. Cengkeramannya dingin, kuat, dan jari-jarinya terasa seperti tulang kering, tanpa daging. Sinta menjerit, menendang, dan berhasil melepaskan diri. Ia berlari ke arah pintu. Tapi begitu ia menginjak ambang pintu, ruangan itu berubah total. Dindingnya bukan lagi bata lembab, melainkan papan kayu lapuk. Lilin menghilang. Sumur yang tadi ada di tengah ruangan kini tidak terlihat tiang. Ada hanyalah ranjang tua di tengah ruangan, dengan sprei kusam berwarna kecoklatan, dan yang membuat darah Sinta membeku. Ini adalah kamar 308. Namun, bukan kamar 308 yang ia kenal. Versi ini tampak jauh lebih busuk, atapnya berjamur. Udara terasa berat, dan di semua sudut ada sosok-sosok gelap yang berdiri diam menghadap tembok. Sinta panik, mencoba membuka pintu kamar. Tapi begitu pintu terbuka, ia melihat lorong hotel yang tak berujung. Lampunya berkedip, dan di kejauhan, sosok wanita bergaun putih itu kembali berdiri. Kali ini kepalanya perlahan terangkat, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka jahitan, dan matanya yang hitam pekat meneteskan cairan merah. Sinta mundur, tapi langkahnya membentur sesuatu. Saat ia menoleh, di atas ranjang sudah duduk Andi korban sebelumnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak, tapi suaranya seperti berasal dari semua arah. "Kita semua sudah mati di sini. Sebentar lagi, kau juga." Sinta berlari menuju jendela, berharap bisa melompat keluar. Tapi di balik jendela bukanlah jalan kota, melainkan halaman penuh nisan. Sama persis seperti yang ia lihat semalam. Dan di setiap nisan, ada fotonya sendiri. Tidak hanya satu, tapi puluhan. Masing-masing memperlihatkan wajahnya dengan ekspresi berbeda. Tidur, teriak, bahkan mati. Tiba-tiba, tangan pucat muncul dari bawah ranjang, memegang pergelangan kakinya. Tarikannya kuat, menyeretnya jatuh. Sinta meronta, menendang, tapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin banyak tangan yang muncul dari lantai, meraih seluruh tubuhnya. Udara di kamar itu semakin dingin. Aroma melati menyesakkan dada. Wanita bergaun putih kini berada tepat di hadapannya, membungkuk hingga wajahnya sejajar. Senyum mengerikan itu semakin lebar. "Selamat datang di rumah barumu." Dalam sekejap, Sinta terseret sepenuhnya ke dalam lantai. Ruangan itu kosong kembali, seakan ia tak pernah ada. Dan di luar kamar 308, di hotel yang kembali normal, Pak Surya berdiri sambil mengunci pintu, lalu menggantungkan papan "Do Not Disturb". Di balik pintu, samar-samar terdengar suara ketukan, seperti seseorang yang mencoba keluar. Hujan kembali turun malam itu, membasahi jalanan di depan hotel mawar indah. Lampu-lampu, jalan berkedip, dan udara malam membawa aroma melati yang samar. Di lobi hotel, Pak Surya duduk di balik meja resepsionis. Wajahnya tenang, seperti biasa. Namun, di saku jasnya, kunci besi bertuliskan 308. Terasa berat, pertanda bahwa kamar itu siap digunakan lagi. Sekitar pukul 9 malam,
Pintu hotel berderit. Seorang pria berumur 30-an masuk, membawa tas ransel dan terlihat lelah. "Malam, Pak. Ada kamar kosong?" tanya. Pak Surya pura-pura melihat buku catatan, lalu menghela napas. "Penuh semua, tapi ada satu kamar tersisa. Nomor ke-308. Mau?" Pria itu mengangguk tanpa curiga. "Boleh, Pak. Kunci diserahkan." Senyum tipis menghiasi wajah Pak Surya. "Selamat beristirahat." Lorong lantai 3 tampak sepi. Pria itu berjalan sambil menyeret tasnya. Saat sampai di depan kamar 308, ia merasa udara di sana lebih dingin. Namun, ia mengira itu hanya AC yang bocor. Pintu dibuka, dan aroma melati langsung menyambutnya. Kamar terlihat sederhana, rapi, bahkan lebih bersih daripada yang ia bayangkan. Ia meletakkan tas menyulikan TV, lalu berbaring di ranjang. Tidak ada yang aneh, sampai ia melihat cermin besar di lemari bergoyang pelan, seperti bergetar dari dalam. Pukul 12 malam, TV tiba-tiba mati sendiri. Lampu kamar berkedip, lalu meredup. Dari arah cermin, terdengar ketukan pelan. Pria itu duduk di ranjang, menatapnya. Perlahan, dari balik permukaan cermin yang gelap, muncul sosok wanita berambut panjang, gaun putih lusuh, wajah pucat. Namun, bukan wanita yang menjadi legenda kamar 308 selama ini. Wajahnya masih muda, matanya lebar dengan iris hitam pekat, bibirnya pucat membiru, dan di lengannya tampak bekas jemari yang membiru, sama seperti yang pernah dimiliki Sinta sebelum ia menghilang. Sinta, namun kali ini ia bukan korban, ia adalah penjaga baru. Wanita itu Sinta mendekat di dalam cermin. Senyumnya dingin, bibirnya bergerak, suaranya bergema di seluruh kamar. "Giliranmu sekarang." Tangan pucatnya menembus permukaan cermin, meraih pergelangan tangan pria itu. Tarikannya kuat, membuatnya terjerembab ke arah kaca. Pria itu menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam udara dingin yang menyelimuti ruangan. Cermin bergetar hebat, lalu menelan seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, permukaan kaca kembali mulus, hanya memantulkan kamar yang kosong. Pagi harinya, Pak Surya mengetuk pintu ke-308. Tidak ada jawaban. Saat masuk, kamar terlihat rapi, seolah tidak pernah digunakan. Tidak ada tamu, tidak ada tas, tidak ada jejak sama sekali. Ia menutup pintu, menguncinya, dan menggantung papan "Do Not Disturb". Dari dalam kamar, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa pelan, bercampur bisikan ratusan suara lainnya. Siklus itu terus berjalan. Kamar 308 selalu menunggu, dan kini Sinta menjadi bagian dari kegelapan itu, memastikan tidak ada tamu yang bisa keluar hidap-hidap. Aroma melati di lorong hotel menjadi tanda bahwa satu nyawa lagi telah diambil.